2 juga ada gerakannya. Ketika Bu Yeni menyebutkan angka 1, otomatis anak-anak akan menggerakkan atau bergerak sesuai angka 1. Betul ya? Nah, kemudian ketika Bu Yeni bilang angka 2, anak-anak langsung bergerak sesuai dengan angka 2. Jika diulang-ulang, itu akan menjadi sebuah pola. Seperti itu. Dan polanya itu terbentuk menjadi dalam sebuah lagu. Oke anak-anak, sekarang diperhatikan, Bu Yeni punya video. Silahkan disimak, nanti akan Bu Yeni beri pertanyaan. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, anak-anak, tadi di dalam video itu ada berapa tokoh? Tiga tokoh. Baik, bagus, pintar. Jadi semuanya menyimak, sepakat ada 3 tokoh. Nah, tadi di dalam percakapan membahas bahwa ada yang namanya cara berpikir komputasional. Tadi ada 4. Coba Bu Yeni gambarkan. Yang pertama tadi, sebelum ke yang keempat. Nah, yang pertama tadi disampaikan bahwasanya di rumah akan membersihkan rumah, ya kan? Membersihkan rumah. Kemudian ada yang membagi tugas, ada yang menyapu, ada yang mengepel. Betul tadi seperti itu? Nah, seperti itu namanya adalah dekomposisi. Apa Nana? Dekomposisi. Nah, dekomposisi itu tadi berarti artinya adalah
dua orang yang berada di danau memancing. Nah, memancing tadi disampaikan bahwasanya ada apa? Ada yang bersembunyi di bawah bayangan. Oke, ikan yang bersembunyi di bawah bayangan. Nah, jadi artinya apa? Itu akan terlihat pola-pola. Lihat bentuknya sama ikannya, tetapi bisa berbeda-beda sesuai dengan bayangannya. Nah, seperti itu namanya adalah pola. Nah, yang ketiga tadi itu ada di dalam video ditampilkan bahwasanya ada pohon mangga, ya kan? Nah, kemudian dicari pohon mangga yang berbuah. Nah, dicari, tidak usah memikirkan mangga yang tidak berbuah. Kenapa ini kok tidak berbuah? Mengapa ini berbuah? Tidak perlu, karena yang diminta adalah mangga yang berbuah. Nah, yang ketiga itu disebut berpikir yang namanya abstraksi. Nah, abstraksi itu adalah tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu ditanyakan atau dipikirkan. Dan yang terakhir, siapa yang ingat? Angkat tangan. Siapa yang ingat? Angkat tangan. Coba Fatur membuat jus mangga. Nah, membuat jus mangga tadi ada apa saja terkait jus mangga? Atar? Langkah-langkah bagus. Ada apa lagi? Latifsa? Iya, proses membuat atau langkah-langkah. Nah, sebelum ada proses atau langkah-langkah, apa saja yang disiapkan? Apa? Jovin? Bahannya. Selain bahannya harus ada apa, Vero? Harus ada blender. Blender termasuk apa, anak-anak? Mika? Alat. Oke, kita beri tepuk tangan untuk semua. Nah, yang terakhir tadi itu namanya adalah langkah terakhir dalam berpikir komputasional, yaitu algoritma. Jadi ada langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu ya. Jadi ada 4 tahap berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa, Nana? Dekomposisi. Yang kedua pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Oke, bagus, pinter semuanya. Kita beri tepuk tangan untuk anak-anak. Setelah ini Bu Yeni akan memberikan LKPD supaya anak-anak dapat mengerjakan lembar kerja murid untuk anak-anak dengan cara berpikir komputasional. Nah, di sini Bu Yeni punya beberapa gambar. Nah, ada gambar apa saja anak-anak yang kalian temukan? Roti, tomat, salad, keju, telur, nah, dan saus. Oke, diperhatikan. Silakan diperhatikan antara gambar satu dengan gambar yang lain. Apakah di situ ada posisi yang berbeda? Ada posisi yang berbeda. Nah, tugasnya anak-anak nanti akan berbeda-beda. Nah, tugasnya apa, Bu Yeni? Anak-anak buat pola atau alur menggunakan tanda garis panah. Nah, kira-kira dalam membuat sandwich itu apa dulu? Nah, sekarang ini Bu Yeni akan nanti anak-anak akan memberikan tanda seperti ini. Jadi kira-kira di dalam gambarnya yang Bu Yeni berikan sebagai LKPD, anak satu dengan anak yang lainnya akan berbeda. Nanti anak-anak silahkan berikan tanda, boleh ke kanan, boleh ke kiri, boleh muter. Nah, asalkan itu beralur. Dan beri keterangan dengan memberikan angka. Misalkan anak-anak ketika membuat sandwich itu apa dulu yang disusun. Nah, setelah itu anak-anak jalannya kemana? Yang kedua, selain dari ini kan ada beberapa banyak bahan.
Oke, siapa yang menang? Oke, silakan duluan dijelaskan urutan yang pertama dan alurnya bagaimana ditunjukkan dengan menggunakan jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin cara membuat sandwich. Pertama, roti lapis yang pertama diberi sayur. Setelah diberi sayur, diberi tomat. Setelah diberi tomat, jangan lupa untuk memberi keju di atas tomatnya. Dan di atas kejunya itu jangan lupa diberi telur. Dan diberi saus di atas telurnya. Dan setelah itu diberi roti yang Sudah? Oke, kita beri tepuk tangan untuk Faida. Kira-kira kalau untuk membuat sandwich, apakah sudah betul urutannya? Sudah betul. Bagaimana jika dengan miliknya? Gambarnya beda, alurnya bagaimana? Coba, ayo silakan diceritakan, dipresentasikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menunjukkan cara membuat sandwich. Ya. Setelah kasih keju, di atas keju kasih sayur. Sayur di atas kasih telur. Kasih tomat. Tomat di atas saus. Sayur di atas kentang. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Zeda. Walaupun gambarnya berbeda, tetapi alur untuk membuat sandwich sama tidak? Sama tidak? Sama. Jadi, semua rotinya ada di posisi yang pertama dan terakhir juga ada roti. Berarti menunjukkan bahwa ini dekomposisi itu adalah bahan-bahannya ini. Kemudian polanya bisa dari urutannya, bisa dari warnanya, bisa seperti itu. Kemudian terkait dengan abstraksi, tidak perlu memikirkan sayurnya beli di mana, sausnya juga harganya berapa, tidak perlu dipikirkan. Dan yang berikutnya yang algoritma tadi semua sudah bisa menjelaskan pola urutan bagaimana
kami. Dan itu bisa anak-anak lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti ketika anak-anak melakukan aktivitas mulai dari pagi hingga tidur malam.